Oke, hari ini kita buka sama-sama di Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Kalau tadi saya bicara tentang stronger untuk yang di teen, hari ini saya mau bicara tentang seasons ya. Jadi waktu saya mempersiapkan ini, saya berdoa, waktu itu saya dalam perjalanan dari dari Jakarta ke Surabaya, dan Roh Kudus bicara, ayo yang teen bicara tentang stronger, yang hari ini yang youth saya ingin bicara tentang seasons. Dan specifically seasons in life, bukan season bumbu makanan gitu ya. Kejadian pasal 8 ayat 22. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya, satu ayat ini aja. 1, 2, 3. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Jadi ayat ini begitu powerful sekali buat saya. Karena ayat ini mengingatkan kepada saya bahwa di bumi selama kita masih ada, di hidup di muka bumi ini, ada yang namanya musim. Dan khususnya kalau kita jalani kehidupan, ada yang namanya musim kehidupan. Di Kejadian pasal 8 ayat 22 disebutkan di situ ada musim di mana kita harus menabur. Dan ada musim di mana kita harus menuai. Pada saat kita menabur, jangan expect kita menuai. Tabur dulu, baru tuaian akan tiba. Jadi ada waktunya ada waktunya di setiap momen kehidupan kita. Di situ dikatakan ada waktu dingin dan ada waktu panas. Ada kemarau dan hujan. Ada siang dan malam. Kalau di Indonesia bisa ditambah ya. Ada waktu musim mangga, ada waktu musim durian gitu ya. Ada musim-musim lainnya, ada musim rambutan dan segala macam. Tapi jelas dikatakan bahwa setiap momen kehidupan kita itu ada waktunya, ada musim kehidupannya kita. Nah, kita bisa melihat banyak dari kita sebagai orang muda, mungkin kita tidak menyadari kalau Anda baru seperti saya, ini mungkin baru sadar bahwa ada musim gitu ya. Tapi waktu saya masih muda gitu ya, saya tidak pernah memikirkan musim yang namanya musim kehidupan. Karena memang tidak ada tekanan yang cukup berarti gitu ya, untuk saya memikirkan musim. Badan juga masih sehat gitu ya, umur masih panjang gitu rasanya waktu masih muda. Ya tapi hari-hari ini semakin hari saya semakin tahun ketika ulang tahun gitu ya. Saya mikir kok nambahnya kok tambah cepet gitu waktunya berjalan. Kalau dulu waktu umur 12, 13 kepengen cepet-cepet ulang tahun, betul ya. Kepengen cepet-cepet jadi orang dewasa. Nah, walaupun mungkin Anda sekarang udah masa di mana kalau bisa jangan cepet-cepet juga kok gitu ya. Pengen menikmati setiap musim. Apalagi zaman seperti saya gitu ya. Sebentar lagi saya bakal meninggalkan kepala 4 gitu ya. Sebentar lagi mau masuk kepala 5. Ya, rambutnya udah mulai putih-putih. Ini bukannya nggak disengaja gitu ya. Disengaja biar katanya lebih keren. Menurut Anda keren putih apa hitam aja? Nggak usah dijawab gitu ya. Ya banyak dari kita lihat banyak orang muda mungkin nggak menyadari kita nih masuk dalam musim-musim ini. Karena mungkin kita menjalaninya semi otomatis gitu ya. Mau nggak mau umur berjalan kita pindah dari SD pindah ke SMP. Dari SMP pindah ke SMA. Dari SMA harus kuliah ya. Lalu kuliah nanti masuk ke kerjaan gitu ya. Banyak dari kita hari-hari ini mungkin masuk musim kehidupan kita itu semi otomatis. Tapi semakin saya lihat kita berjalan menjalani kehidupan, yang otomatis ini tiba-tiba jadi tidak otomatis. Kalau Anda sudah lulus kuliah dan masuk di dunia kerja, Anda akan mengalami bahwa musim berikutnya itu tidak otomatis. Nah, saya ingin mempersiapkan Anda hari-hari ini untuk bisa mengetahui musim yang ada supaya Anda bisa mempersiapkan diri Anda lebih baik. Sehingga Anda bisa punya advantage, punya keuntungan karena tahu lebih dahulu. Kalau namanya saham gitu ya, ada yang namanya insider trading, tahu ya? Insider trading adalah ketika melakukan penjualan saham atau transaksi saham karena sudah dibisikin dulu, kurang lebih kayak gini. Kalau sahamnya bakal naik, dari orang dalam bisa katakan, kamu beli sekarang karena ini bakalan naik gitu ya.
Nah kalau insider trading pasti bisa untung gitu ya. Nah hari ini saya ingin bisikin, karena saya orang dalam gitu ya. Saya ingin bisikin Anda, untuk Anda bisa mempersiapkan diri masuk ke musim yang Tuhan siapkan dalam kehidupan Anda. Karena untuk musim yang berikutnya ketika Anda mungkin nanti selesai kuliah, itu bisa terjadi delay atau bisa terjadi speed up. Dan saya berdoa untuk Anda masuk ke setiap musim kehidupan Anda itu dengan kemenangan. Amin. Nah hari ini poin yang pertama saya ingin sampaikan. Untuk bisa masuk ke musim yang ada dalam kehidupan Anda, hal yang pertama Anda harus pahami adalah Anda harus mengetahui Anda ini ada di musim apa. Ya, jadi Anda harus tahu musim kehidupan itu apa aja sih yang ada di dalam kehidupan kita semua. Nah saya coba pikirkan dan saya coba renungkan ada beberapa musim gitu ya. Nah ini definisi saya. Ya definisi saya basic menurut pengertian saya yang sederhana. Ini nggak pakai research gitu ya. Nggak pakai research, nggak pakai ini secara psikologi. Enggak, ini menurut pemikiran saya renungkan musim apa aja sih yang saya sudah jalani dan saya akan lewati gitu ya. Yang pertama adalah musim di mana kita ada di masa muda. Ketika teen dan youth. Di dalam musim teen dan youth seperti hari ini Anda ada di musim di mana Tuhan ingin menaruh strong foundation atau dasar yang kuat di dalam kehidupan Anda. Nah di dalam musim yang hari ini Anda lewati, di AOG ini baik Anda hari ini teen, masih SMP, SMA atau sudah kuliah, ini yang Tuhan ingin kerjakan. Pertama adalah Tuhan ingin menaruh fondasi pendidikan dalam kehidupan Anda. Amin semuanya. Oleh sebab itu Anda harus belajar baik-baik hari ini. Karena momen pendidikan mungkin tidak akan datang lagi. Walaupun kita nih harus terus jadi orang yang mau belajar. Saya aja terus belajar hingga hari ini. Pastor Anda ambil kuliah hari ini. Coba bayangkan ya, udah musimnya mungkin sudah jauh dari Anda umurnya, tapi masih belajar. Memang sih betul akan ada, kita harus jadi terus belajar. Tapi momen di mana Anda kuliah, momen di Anda SMA tempat ini adalah Tuhan taruh fondasi-fondasi pendidikan. Ada skill yang Tuhan ingin tanam di dalam kehidupan Anda. Baik itu secara pengetahuan atau skill yang praktis yang Anda harus miliki. Jadi ini waktunya Anda ditaruh fondasi dari segi pendidikan. Yang kedua, di dalam strong foundation ini Tuhan bukan hanya ingin kasih landasan pendidikan, tapi Tuhan ingin kasih yang namanya character development. Amin. Ada karakter-karakter ilahi yang Tuhan ingin Anda ini miliki. Walaupun pembentukan karakter itu seperti tadi pendidikan berlangsung seumur hidup. Tapi majority di dalam waktu Anda kuliah hari ini, disitulah Tuhan menaruh karakter-karakter ilahi di dalam kehidupan Anda. Oleh sebab itu Anda harus lulus. Nah karakter ini dapatnya dari mana? Dari penanaman nilai. Ya, jadi ketika Tuhan kasih landasan pendidikan, Tuhan ingin bentuk karakter Anda, Tuhan lakukan itu lewat gereja lokal di tempat ini, lewat keluarga di tempat ini. Ketika Anda melayani pasti ada prinsip-prinsip ilahi untuk Anda diperlengkapi diri Anda. Saya belajar melayani ketika saya kuliah. Ya dulu sebelumnya saya itu anak manja banget gitu ya. Saya nggak mau melayani orang lain. Tapi saya belajar tentang servanthood, tentang melayani orang lain. Ketika saya terima Tuhan di kuliah saya, lalu saya diajarin untuk bisa apa? Untuk bisa gulung kabel. Kita ada di gereja, di mana gerejanya waktu itu pindah-pindah. Anda di tempat ini enak, dapat bangku yang enak, tempat yang luas. Dulu kita harus travel dari satu gedung hotel ke gedung hotel yang lain. Karena memang gerejanya tidak punya tempat ibadah yang tetap. Saya harus bawa speaker, bawa kabel di mobil saya, bayar bensin sendiri, tenaga sendiri, supaya saya bisa apa? Bisa melayani. Di situ saya dapatkan nilai karakter untuk bisa melayani orang lain ketika saya melayani di gereja. Karakter apa lagi yang harus kita bentuk? Saya juga belajar, contohnya dalam kehidupan saya, kepemimpinan.
Saya belajar memimpin juga di usia-usia seperti ini, seperti Anda. Saya aktif berorganisasi, waktu SMP SMA ikut OSIS. Zaman saya namanya OSIS, nggak tahu zaman Anda gitu ya. Student body pokoknya. Ketika saya kuliah, saya ikut di persatuan mahasiswa di kampus saya. Dan melayani di sana. Saya belajar memimpin di sana. Jadi di masa-masa teen youth, itu Tuhan menaruh strong foundation. Jadi nikmati setiap momen yang ada di dalam kehidupan Anda. Yang kedua, ya setelah Anda teen and youth hari ini ya udah ada di tempat ini, Anda akan masuk ke dalam fase yang kedua atau season yang kedua di dalam kehidupan Anda, di mana Anda akan jadi young professional atau young entrepreneurs. Ya, Anda akan masuk ke dalam marketplace. Ini adalah season di mana saya katakan kalau tadi season pertama adalah season di mana Tuhan kasih strong foundation. Season yang kedua ini adalah season di mana first or start of everything. Jadi ini di mana Anda dapat atau menikmati yang pertama atau mulai pertama. Anda akan dapat gaji pertama Anda di season ini. 1 juta pertama Anda, 10 juta pertama Anda, 100 juta pertama Anda, atau ada yang lebih beruntung, 1 miliar pertama Anda. Itu di season yang kedua dalam kehidupan Anda. Ya, first and start of everything. Nah, Anda waktu kuliah mungkin pacaran gitu ya. Ini Anda mulai pernikahan, mulai dating yang serius menurut saya gitu ya. Adalah di season yang kedua ini. Di season pertama mungkin Anda cinta sama seseorang, ada sih yang jadian dari masa kuliah gitu ya, sampai menikah. Tapi kebanyakan rata-rata gitu ya, mereka dating itu setelah selesai kuliah dan jadian sampai menikah. Ya, jadi di situ Anda akan lihat first and start of everything. Job pertama Anda, bisnis pertama Anda, income pertama Anda, dating Anda sampai memerit, bahkan punya mobil pertama mungkin di season yang kedua ini. Punya motor pertama mungkin di season yang kedua ini. Pertama kali investment, kalau dulu belajar menabung udah luar biasa, dikasih ajar menabung. Kali ini tabungannya dalam bentuk emas, dalam bentuk stok, dalam bentuk kripto mungkin, tahu macam-macam lah gitu ya investment Anda. Ini di masa-masa seperti ini. Kalau dulu Anda kuliah, Anda belajar ilmunya, di sini adalah waktunya Anda pertama kali mempraktekkan semua yang Anda alami. Nah, di season ini ada banyak change, ada banyak perubahan, ada banyak tekanan, dan Anda akan mulai merasakannya. Setelah kuliah, Anda harus kerja, ternyata gajinya nggak cukup untuk biaya, bahkan yang sederhana, makan, pakaian. Kalau dulu disupport sama orang tua, nah hari-hari ini nanti di season yang kedua ini pertama kali nih Anda akan melihat, aduh gajinya ternyata sekian ya. Lalu gimana ya untuk bisa menata masa depan. Jadi ini season yang luar biasa sekali di dalam kehidupan Anda. Ya. Dan yang ketiga, ketika Anda masuk di season yang kedua, Anda akan masuk di season ketiga. Di season ketiga yang namanya marriage and family life. Ya, di sini hidup akan sangat berubah. Bukan hanya Anda punya keluarga, bukan hanya Anda mensupport diri Anda sendiri, Anda harus mensupport orang lain. Anda harus jadi bapak, kalau yang pria harus jadi suami, Anda harus ngerti itu ya gimana caranya jadi suami. Yang wanita Anda harus jadi mama, Anda harus jadi istri. Job dan tanggung jawab, pekerjaan, tanggung jawab semakin hari makin banyak gitu ya. Tadinya Anda mengurus diri Anda sendiri, yang season pertama Anda diurusin orang lain. Season yang kedua Anda mencoba mengurus diri Anda sendiri. Di season ketiga, Anda harus ngurusin orang lain. Tanggung jawabnya makin hari makin besar.
Ya, Anda punya anak dan Anda harus juggling itu semua. Antara pekerjaan, pelayanan, karir, semuanya kehidupan pribadi. Di dalam marriage and family life itu juga banyak seasonnya. Ya, itu ada season di mana awal pernikahan, ada season di mana harus membesarkan anak, ada season di mana harus mendidik anak, ada season di mana harus melepaskan anak. Hari ini saya udah ada di season yang ketiga, marriage and family life, udah di yang berikutnya, anak saya udah nggak ada di rumah, gitu ya. Jadi udah mulai berusaha merelakan. It's not easy, gitu ya. It's not easy for me. So itu yang terjadi, marriage and family life. Lalu season yang keempat adalah senior years, di mana anak-anak udah besar, makin hari makin tua, dan Anda ada di dalam masa tua Anda, di golden age. Yang tadi mengurus orang lain, di season yang senior ini Anda diajak untuk mulai lagi diurusin sama anak-anak Anda. Dan it change, itu berubah. Yang tadinya wah kuat, yang tadinya bisa jalan sendiri. Di senior years udah lemah badannya sehingga harus dibantu. Kalau ego gak kuat, ini pasti akan banyak sekali perubahan dan banyak hal-hal yang terjadi. Komil, kok serius banget sih ngomongnya gitu ya. Saya harus bicara ini kepada Anda supaya Anda berhasil masuk ke season berikutnya dalam kehidupan Anda. Karena saya melihat banyak orang yang tidak punya pandangan jangka panjang sehingga hari-hari ini mereka struggling di season kehidupan mereka. Oleh sebab itu saya mau bagikan itu. Jadi ketika udah tahu nih, langkah pertama harus tahu season apa aja. Yang mungkin hari ini Anda mulai, oh gitu ya, banyak ya ternyata seasonnya. Aku harus lewati itu semua ya. Sebentar lagi Anda akan masuk ke kerjaan di mana yang tadinya otomatis, itu bakalan jadi tidak otomatis. Karena kalau Anda gagal, ya, gagal membentuk karakter Anda, gagal di dalam karir Anda, akan masuk dalam season yang Anda tidak akan menikmati musim itu di dalam kehidupan Anda. Jadi saya berdoa, kita semua bisa nikmatin season dalam kehidupan kita semua. Amin. Jadi yang pertama, harus ketahui Anda ini seasonsnya di mana. Lalu yang kedua, ya, enjoy every season of your life. Jadi nikmati semua musim di dalam kehidupan Anda. Nah, bagaimana caranya kita menikmati musim yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah know God's wills in every season of your life. Langkah pertama untuk kita bisa menikmati season atau musim dalam kehidupan kita adalah untuk bisa mengetahui rancangan Allah yang sempurna di dalam musim kehidupan kita. Kalau Anda hari ini masih kuliah gitu ya, Anda nikmati musim-musim kuliah Anda dengan cari tahu rancangan Tuhan dalam kehidupan Anda ketika kuliah ini apa. Apakah hanya sekedar kuliah saja? Apakah Anda sekedar belajar saja gitu ya? Atau Tuhan punya agenda lain ketika Anda sedang ada di dalam bangku kuliah Anda? Banyak orang tidak menikmati bangku kuliah karena mereka tidak tahu rancangan Tuhan di dalam masa kehidupan mereka. So ingat ya, masa kuliah itu datangnya hanya mungkin sekali. Ada yang Tuhan kasih kesempatan untuk kembali, ada yang gak bisa ulang kembali. SMP, SMA saya gak bisa ulang lagi. Masa kuliah saya yang S1, fun-funnya, seru-serunya, happening-happeningnya, saya gak bisa ulang lagi. Musim itu kadang-kadang hanya kasih sekali dan lewat begitu aja dengan cepat. Amin semuanya. Jadi mari kita nikmati every season. So ketika Anda ada di bangku kuliah, nikmati bangku kuliahmu dengan cari tahu kehendak Tuhan. Kalau Anda di kuliah kedokteran ya, doa sama Tuhan, belajar yang sungguh-sungguh, nikmati momen-momen Anda di masa di bangku kuliah Anda. Ketika ditaruh di satu kampus tertentu, Tuhan punya rencana. Mungkin untuk bisa memenangkan dosen Anda, mungkin bisa memenangkan kampus Anda, mungkin untuk bisa melakukan banyak hal di sana. Saya nggak tahu spesifik rencana Tuhan dalam kehidupan Anda. Itu tugas Anda
untuk mencari tahu what is the reason. Apa sih alasan Tuhan taruh Anda di bangku kuliah tersebut, di jurusan tersebut, di mata kuliah tertentu. Diperkenalkan dengan orang-orang yang ada di kampus Anda. God has specific plan for you. Yang percaya katakan amin. So know your plan. Know God's plan. Ketika Anda ditaruh di sana. To enjoy your season in life, first you have to know what is God's will. Musim itu bukan hanya ada yang kronos ya. Kronos itu berdasarkan waktu. Tapi ada musim yang namanya kairos. Kairos itu waktunya Tuhan. Hari-hari ini saya bisa ngelihat nih ya, season di AOG itu ya, adalah season di mana building churches in our youth. Di dalam kemudaan Anda lagi dibawa Tuhan ingin bangun gereja. Secara kronos, Anda di bangku kuliah. Secara kairos, Tuhan bawa Anda dalam satu kegerakan yang luar biasa. So ketika Komil katakan know God's will, bukan hanya yang kronosnya, bukan hanya yang nyatanya, bukan hanya sekedar mata kuliah apa yang Anda harus ambil gitu ya. Tapi ngerti juga ada waktunya Tuhan untuk kita bisa bergerak di dalam satu kegerakan bersama-sama. Amin. So, to enjoy your life, your season in life, pertama adalah know God's will in every season of your life. Yang kedua, no FOMO. Biasanya anak muda ini FOMO. FOMO tahu apa? Fear of missing out. Kayaknya kalau kita nggak ngelakuin yang orang banyak lakukan gitu ya, rasanya kita ketinggalan. Banyak dari kita hidupnya tersiksa karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Agenda Tuhan dalam kehidupan saya itu beda banget. Waktu saya kuliah, waktu Komil pernah kesaksian di AOG, udah lama sih gitu ya. Ketika saya masih kuliah gitu ya, itu season di mana sebenarnya orang kuliah. Tapi Tuhan bawa saya bukan hanya kuliah, tapi saya juga melakukan church planting. Jadi banyak waktu saya itu ketika teman-teman saya lagi hang out, lagi pergi gitu ya. Saya ini lagi menginjil, saya lagi memuridkan. Saya nggak bandingin diri saya dengan orang lain. Kalau saya bandingkan diri saya, fear of missing out gitu ya. Wah kayaknya seru tuh, lagi begitu. Saya nggak menggenapi panggilan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Amin. Jadi waktu itu saya menginjil, saya memuridkan, tidur 2 jam, hanya 2-3 jam sehari. Kenapa? Karena sibuk banget pelayanan dan macam-macam. I try to juggle all the things. Semua yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan saya. Teman-teman yang lain liburan, saya nggak bisa liburan. Teman-temannya tidur, saya lagi belajar karena emang harus ada hal-hal yang saya belum selesaikan. Dari kehidupan kita, mari kita jangan sampai fear of missing out. Tadi di sesi sebelumnya Komil juga share. Season di mana masuk yang profesional ketika orang-orang kerja. Saya mengambil keputusan untuk bisa kerja di gereja. Kalau bandingkan diri dengan orang lain, teman-teman lain, kok dia bisa kerja di perusahaan yang multinasional, saya harus kerja di gereja. Aduh, kalau mikir kayak begitu gitu ya, bandingkan gitu, saya gak bisa nikmatin season di dalam kehidupan saya. Rencana Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan saya. So to enjoy your season of life, jalankan rancangan Tuhan dalam kehidupanmu dan nikmati tanpa harus membandingkan diri Anda dengan orang lain. Yang percaya katakan amin. Jangan ada fear of missing out karena Anda sedang mengerjakan apa yang memang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan Anda. Yang berikutnya, to enjoy your season in life bukan hanya tahu kehendak Tuhan, bukan hanya jangan bandingkan, no FOMO. Yang ketiga, Anda harus carpe diem. Tahu gak carpe diem itu apa? Carpe diem itu bahasa Latin. Yang artinya, kalau komplitnya nih, biasanya disebutnya gini. Saya coba bacain ya. Carpe diem quam minimum credula postero. Itu bahasa Latinnya. Saya bukan ahli bahasa Latin gitu ya.
Tapi artinya nih ya, bagus banget. Carpe diem tuh artinya ini, petiklah hari ini dan percayalah sedikit mungkin akan ada hari esok. Carpe diem tuh artinya apa? Life without regrets. Give the best with all you can give now, not later. Berikan yang terbaik yang Anda bisa berikan hari ini. Jangan pikir ada hari esok. Lakukan yang terbaik yang kau bisa lakukan hari ini. So to enjoy your life, untuk bisa menikmati hari ini, ketahuilah rancangan Tuhan. Jangan bandingkan diri Anda dan lakukan apa yang di tanganmu dengan yang terbaik. No regrets. Jadi ketika Anda ambil kelas, ambil kuliah, belajarlah sedemikian rupa sehingga Anda dapat jelek pun, Anda tahu Anda sudah berikan yang terbaik. Amin. Anda dapat nilai yang gak memuaskan, tapi Anda tahu, I give my 10 hours, 10 jam, saya udah belajar, saya udah mati-matian untuk melakukan ini. Walaupun hasilnya gak sesuai dengan keinginan Anda, tapi karena Anda sudah lakukan yang terbaik, di situ Anda bisa nikmati. Daripada Anda tahu hasilnya tidak memuaskan dan Anda pikir, aduh, seharusnya aku bisa kasih waktu lebih lagi. Aduh, seharusnya aku gak ke kafe sama anak-anak. Aduh, seharusnya aku gak ini. If you give your best, kalau Anda sudah lakukan yang terbaik, there is no regrets. Pasti gak ada penyesalan. Tapi kalau Anda melakukannya setengah-setengah, I guarantee, saya jamin, pasti hidup Anda penuh dengan penyesalan. Siapa di sini yang mau hidup penuh penyesalan? Gak ada kan? Siapa yang di sini ingin hidup yang terbaik? Lambaikan tangan Anda. Amin. So carpe diem. To enjoy your day is to give the best. Untuk berikan yang terbaik yang kau bisa berikan. Jangan tunggu. Nanti jangan katakan besok aja. Jangan katakan itu dia bukan saya gitu ya. Kalau ada panggilan Tuhan. Kalau ada assignment dari Tuhan. Kalau Tuhan ingin Anda kerjakan. Kerjakan sekarang dan kerjakan dengan terbaik. Amin. Ada prinsip di dalam kehidupan ini, ya saya baca satu artikel. Manusia ini punya yang namanya 3 aset. Uang, waktu, dan tenaga. Di setiap season, di setiap musim gitu ya. Orang tuh bisa punya 1, tapi gak pernah bisa punya 3-tiganya. Punya 2 bisa, tapi gak pernah bisa punya 3-tiganya. Di masa Anda seperti ini, masa muda ini, Anda punya yang namanya waktu dan Anda punya yang namanya energi. Tapi Anda gak punya yang namanya uang. Karena uang masih dikasih sama orang tua. Orang tua kasih pun mungkin juga gak banyak. Di season kehidupan Anda, ketika Tuhan kasih waktu berlimpah, tenaga berlimpah, maximize it. Amin. Maksimalkan. Karena nanti akan ada masuk di season berikutnya. Di season ketika Anda bekerja. Ketika season di mana Anda bangun rumah tangga. Anda mungkin punya uang. Anda mungkin masih punya energi. Tapi mungkin Anda gak punya waktu. Karena Anda sedang bangun karir Anda. Anda sedang bangun keluarga Anda. Amin. Ada juga loh, kan saya bilang minimal 1 atau 2. Jangan sampai Anda masuk di season yang kedua ya, di mana profesional Anda kerja, udah gak ada waktu karena kerja, karena tidak mempersiapkan dengan baik, gajinya kecil, gak punya uang juga. Dan kesehatan atau energi gak ada juga, karena lembur terus. Jadi ada money, ada 3 aset yang Tuhan kasih. Money, time, energy. Di setiap season itu beda. Dan kalau di senior, ya, Anda punya waktu, mungkin juga punya uang, tapi udah gak punya energi. Saya disuruh perintisan dari 0 sama Herianto yang umurnya masih unyu-unyu. Beda. Dulu saya masih bisa angkat speaker. Sekarang angkat speaker, besok salempasan semuanya. Dulu begadang.
Sampai jam 2, jam 3 penginjilan. Besok saya kerokan. Kalau udah umur segini. Ada momen-momen 3 aset ini kita gak punya. Dan saya berdoa. Di momen yang tepat, di season yang tepat, Anda bisa enjoy your time. Saya berdoa nanti Anda masuk dunia kerja, kalau bisa ya punya 3-3-nya gitu ya. Tapi udah pasti gak bisa. Anda kerja, ya Anda bangun, ada uang, tapi gak ada waktu. Enjoy your season in life. Know God's will. Ya. Jangan compare and do your best. Supaya Anda bisa nikmatin tadi ini. Money, time, and energy. Dengan tepat. Di seasonmu, kehidupan Anda. Amin. Dan yang ketiga, poin saya ketiga. Now determines your tomorrow. Hari ini itu mempersiapkan masa depan Anda. Apa yang Anda lakukan di musim ini, itu menentukan apa yang Anda nikmati di musim berikutnya. Setiap musim itu memerlukan persiapan dan tindakan yang berbeda. Kalau Anda pergi ke New York di bulan Desember, di mana sedang winter, lagi dingin-dinginnya, Anda datang pakai celana pendek, baju Hawaii ke New York, saya berani jamin Anda gak bisa nikmati kota New York. Karena kota New York lagi minusnya minus 17, minus 20, Anda pakai baju Hawaii, ya pasti akan menderita. Setiap musim perlu persiapan yang berbeda, perlu tindakan yang berbeda. Amin. Nah, persiapan untuk musim berikutnya Anda lakukan hari ini. Kalau Anda gagal di masa kuliah Anda, saya berani jamin Anda gak bakalan menikmati musim di mana Anda harus sedang bekerja. Karena Anda di-compare dengan orang-orang yang excellent di education, yang punya leadership yang tinggi, punya jiwa yang mau melayani. Anda gak bakalan masuk dengan sukses kalau Anda gagal hari ini. Amin. Biar hari ini saya bicara rada nyolot sedikit gitu ya. Because I want you, karena saya rindu Anda semua ini masuk ke musim Anda itu dengan luar biasa. Saya bisa menikah di umur yang lebih muda dibanding yang lain. Kenapa? Karena saya sudah siap. Ketika saya lulus kuliah gitu ya, saya sudah mulai nabung untuk beli rumah pertama saya. Orang-orang sedang dugem, saya gak bisa dugem. Bukan karena gak ada duit. Karena duitnya lagi bayar KPR. Jadi ketika saya mau merit, ditanya, udah punya rumah belum? Udah, walaupun rumahnya masih RSSS, SSSS. Tahu ya? Rumah sempit sangat sederhana, susah selonjor, senggol sana, senggol sini. Tapi udah ada rumah. Dan sudah dipersiapkan di musim berikutnya. Kalau Anda ngerti the next phase, season yang berikutnya dalam kehidupan Anda ini seperti apa, Anda akan bersiap-siap dengan sekarang, hari ini, dengan lebih baik. Saya siap-siap jadi suami, itu bukan pas saya menikah. Ketika saya masih jomblo, saya udah baca buku pernikahan. Saya udah baca gimana caranya jadi suami ya, gimana caranya bangun rumah tangga. Saya udah beli buku parenting ketika saya masih belum punya anak. Karena persiapanmu hari ini menentukan apa yang kau nikmati di masa depan. Amin. So now determines tomorrow. Jadi apa yang kau lakukan hari ini bisa menyebabkan delay untuk masuk musim berikutnya atau bisa speed up. Saya waktu melayani di Pro-M, saya sedih gitu ya. Kenapa? Karena banyak yang gak punya pasangan, bukan karena gak bisa cari pasangan. Karena mau dating, yang cowok mikir,
karirnya masih biasa-biasa aja. Kerjaannya masih belum cukup mapan untuk dia biayain keluarganya atau nanti dapat pasangan. Jadi bayangkan gitu ya. Ternyata masalahnya itu terletak dari dulu dia tidak mempersiapkan. Kok pekerjaannya gak bagus? Kenapa? Karena kuliahnya gak bagus. Kok kenapa kuliahnya gak bagus? Karena waktu SMA-nya nakalnya luar biasa. Paham ya? So, Anda harus ngerti, your now harus di-enjoy karena your now determines your tomorrow. Menentukan masa depanmu seperti apa. Ingat, apa yang kau lakukan hari ini adalah sebuah investasi. What you do today is an investment. Kalau nggak ditabur, Anda nggak bakalan tuai. Simple kok. Kalau Anda nggak mengerjakan PR-nya, Anda nggak akan dapat grade-nya, nilainya. Amin semuanya. Kalau hari ini karaktermu tidak mau dibentuk, kalau hari ini sekolahmu tidak mau diperdalam, kalau hari ini kamu nggak mau diproses sama Tuhan, lalu berharap hasilnya akan memuaskan, hasilnya akan luar biasa, itu omong kosong my friend. Karena hukumnya jelas, apa yang Anda tabur, Anda akan tuai. Kalau tidak ditabur, Anda tidak akan menuai. Pastikan hari ini, when you hear this message, sesuatu di dalam kehidupanmu harus berubah. Saya sedih gitu ya. Kadang-kadang ada satu konseling, saya juga konseling pranikah gitu. Istri marah-marah sama suaminya, berantem terus. Kenapa? Karena suaminya masih main game. Jadi bayangin ya, salah musim. Seharusnya dia sudah bertanggung jawab, bekerja, tapi masih main game. Masih gak tanggung jawab, masih luangkan banyak waktu. Bukan berarti main game gak boleh. Paham ya? Tapi ada waktunya kali, ada musimnya. Ada musim di mana Anda harus move on dan bertumbuh dewasa. Boleh untuk entertainment, tapi kalau udah kelewatan, salah musim. Karena nanti Anda akan tuai di suatu hari nanti. So hari ini pandanglah jauh ke depan. Kalau Philip kan kalau di setiap awal, pandanglah jauh ke depan. 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Anda mandang apa ke depan? What do you see in front of you? Sudahkah Anda lihat pekerjaanmu nanti seperti apa? Karirmu seperti apa? Sudahkah Anda lihat bisnismu nanti seperti apa? Pandang jauh ke depan. Kalau sudah selesai pandang, Anda lihat hari ini. Kira-kira dengan tindakan saya hari ini, dengan apa yang saya kerjakan hari ini, bisa nggak aku capai di sana? Jawabannya kayaknya udah jelas. Kalau hari ini saya nggak berubah, impianku hanya sekedar impian belaka. Kalau hari ini aku tidak mau dibentuk, kayaknya impian itu tidak akan otomatis. Kuliah bisa otomatis. Sekolah SMA bisa otomatis. Tapi saya kasih tahu, kerjaanmu, nih next fase of your life, tidak bisa otomatis. Bisnismu ke depan, tidak bisa otomatis. Oh tapi saya punya orang tua yang naungin saya, cover saya. Is that what you want? Apa itu yang kau mau? Terus bergantung kepada orang tua, terus bergantung kepada orang lain, dan tidak mau mandiri. Kalau Anda mau mandiri, mau mengerjakan visi Tuhan, mau mengerjakan apa yang terbaik dalam kehidupanmu, you have to change now. Anda harus berubah hari ini. Hati Anda harus berubah, jiwa Anda harus berubah, semuanya harus berubah. Amin. Karena apa yang kau lakukan hari ini menentukan masa depanmu di kemudian hari. Pengkhotbah pasal 3
ayat 1 dan 11 bunyinya begini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mungkin kita nggak mengerti apa yang Tuhan kerjakan dan rancangan dalam kehidupan kita. Tapi mari kita lakukan bagian kita. Semua ada waktunya. Semua ada musimnya. Belajar ada musimnya. Saya nggak bisa lagi balik. Saya mau belajar lagi, saya mikir gitu ya. Pastor Mac ada kesempatan untuk belajar lagi. Saya ngucap syukur gitu ya. Saya harus ambil S3 gitu ya. Udah mikir waktunya kapan gitu ya. Ada anak, ada istri gitu ya. Ada kerjaan, ada pelayanan gitu ya. Macam-macam gitu ya. Terus mau bayar uang sekolahnya, kayaknya anak duluan. Anak ada 2, ntar anak mesti apa. Macam-macam. There's a thing that cannot go back. Yang gak bisa kembali lagi dalam kehidupan kita. So enjoy every season of your life. Enjoy AOG. Jangan sia-siakan. Yang dari luar kota ada di Surabaya, enjoy your time in Surabaya. Yang orang Surabaya ada di ibadah ini, nikmati your time. The best time of your life. Ini ada hari ini. Dan siapkan yang terbaik untuk masa depan. Amin. Semua ada waktunya. Dan saya tutup Mazmur 90 ayat 12. Saya undang musisi datang. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita hidup tanpa penyesalan. Karena kita tahu kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Dan kita masuk dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Saya berdoa every season of your life. You will enjoy it and Anda bisa ketemu dengan rancangan Tuhan yang terbaik dan Anda berbuah luar biasa. Amin.